On. Oke. Oke. Halo everybody and welcome. Oke, kali ini kita pengen nyobain yang namanya direct processing audio software. Oke. Nah, ini BTW karena mulai agak sehat sedikit jadi kita coba live lagi ya. Monggo kalau ada pertanyaan tentu saja kalian bisa langsung lemparkan di kolom komentar. Oke. Nah, eh ada pertanyaan, gimana sih cara bikin suara kita tuh suara ganteng gitu ya, bisa dibilang ya. Kalau yang sekarang kalian dengarkan ini adalah undirect, oke. Kenapa undirect? Karena yang kalian dengarkan ini adalah suara yang cuman ada di filter OBS seperti ini, oke. Kalau misalkan filternya kita matikan seperti ini, nah, tanpa expander, tanpa EQ, tanpa kompresor, suara yang ditangkap mikrofon seperti ini, oke. Dan tentu saja ini settingannya adalah Zoom H1. Zoom H1 ini langsung mode sound card, oke. Jadi dia tidak mode 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 jack audio gitu ya. Jadi nggak real tag gitu. Di sini yang ke detectnya nggak real tagnya, tapi mikrofon Zoom H1, oke. Sekarang kalau misalkan kita dengarkan suaranya seperti inilah suaranya. Oke, dengan volume yang maksimal, tetapi gainnya kita kecilin mungkin di sekitar 30 ya, 30 atau 15 aja udah cukup karena biasanya nanti gainnya itu berbeda ketika kita menggunakan kabel. Yang mana kalau misalkan kabel jack itu nanti karena lebih banyak koneksi lagi ya, makin makin tinggi noise-nya. Jadi kadang kita butuh sedikit pemorosan yang lebih gitu. Karena ini modenya USB langsung gitu, langsung ke sound cardnya Zoom. Jadi ini suaranya jauh lebih jernih dan gainnya lebih lebih sensitif, oke? Okay? Lebih sensitif. BTW sorry ya, ini nggak ada pemberitahuan segala macam, jadi pastinya mungkin yang nonton saat ini nggak banyak. BTW yang nonton langsung, BTW buat kalian yang sedang menyaksikan ya. Sekarang monggo kalau ada pertanyaan. Sekarang sekalian kita bahas ya sambil ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke. Ini karena mode USB ini lebih jernih jauh. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita dengarkan suara kita menggunakan filter, menggunakan expander, ya kan, si noise yang di noise floor-nya udah ketutup, EQ, ya, jadi suaranya lebih full seperti ini, dan ada beberapa frekuensi yang kita boost dan ada beberapa yang kita potong juga, maka suaranya seperti ini. Kemudian untuk kita kompres suaranya supaya lebih merata gitu ya. BTW sorry karena belum ada webcam, jadi nggak ada webcam dulu seperti biasa. Kemudian ada limiter untuk melimit suara kita. Kalau misalkan suara kita picking seperti ini, A, ya, merah tuh kan, picking kan, kita limit. Oke, kita limit ke minus 3 desibel. Maka dia se apa ya harusnya lebih broadcast safe gitu. Oke. Ini yang undirect. Oke. Nah, kalau misalkan suara kita kita kan senang dengar suaranya yang gini loh. Cuman masalahnya kalau misalkan kita ngobrol sama orang di Discord ya atau di Telegram atau di WhatsApp atau di apapun lah. Ya suaranya suara mentah yang mereka dengarkan, ya enggak? Oke. Mungkin perlu gue kasih sedikit gambaran gitu ya. Kalau misalkan kita Windows Audio, oke. Ini Windows Audio. Sorry, cek mixer dulu bentar. Oke. Ini Windows Audio. Kalau misalkan kita ngobrolnya itu misalkan ke aplikasi, misalkan Telegram atau misalkan WA atau Discord gitu kan. Maka yang dia dengar adalah suara mentahnya. Oke. Gimana caranya kalau misalkan kita pengen suara yang ada di OBS, oke? Suara yang ada di OBS itu masuk ke Discord, sefilter-filternya. Sebenarnya ada software yang namanya itu VB, virtual yang itu loh, volumeter itu loh, VB virtual cable, oke? VB cable.
Nah, ini fungsinya menjembatani antara Windows Audio, OBS. Jadi dia ke ini dulu. Nah, dari sini ke Discord. Oke, dari Discord atau misalkan Telegram atau WA, terserah. Baru ke output. Oke. Jadi filter yang ada di OBS itu bisa kita gunakan supaya suara kita lebih full, itu di Discord, di Telegram, di WA atau di aplikasi Skype, Zoom, meeting dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Oke, seperti ini konsepnya. Kalau kita menggunakan VB cable, virtual cable. Nah, cuman ada beberapa masalah yang terjadi ketika kita merecord di Adobe Audition. Nah, dan itu gue udah ngoprek-ngoprek dari jam ya jadi pagi lah sampai jam 5-an nih kalau di Lombok nih, gila udah jam berapa jam tuh, udah 10 jam lebih kali ya. Ngoprek gituan doang. Itu kalau misalkan kita record ada clicking gitu, ada clicking di apa namanya di 10.000, 20.000 sampai 30.000 apa namanya hertz ke atas itu ada clicking gitu loh, yang mana nggak banget gitu loh, ada cek 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 cek. Itu apa gitu kan? Kalau ini kan secara Adobe Audition ini menangkap suara mentah kita seperti ini, chord. Ada clicking gitu, ada clicking di apa namanya di 10.000, 20.000 sampai 30.000 ya kan? Ini kan nggak kekompres sama sekali ya. Jadi suaranya seperti ini gitu loh. Makanya apa yang kalian dengarkan sekarang yang dari OBS dengan yang di Adobe Audition ini beda. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan software Direct Audio Processing, ya. Kalau Direct Audio Processing itu dia tidak seperti ini. Bagannya tidak seperti ini dia. Oke. Kita hapus dulu ya. Bagannya itu nggak kayak gini, coy. Dari Windows Audio, oke. Kemudian kita dijembatani dengan apa namanya pemrosesan sinyal. Kalau misalkan kita masuk ke Zoom H1 di sini, masuk ke bagian Advance, ini ada namanya signal enhancement, oke, enable audio enhancement. Nah, ini bagian ini diinstal oleh ini, oke, Peace APO, ya ini Peter Equalizer, ya Peace namanya, Peace Audio Software, oke, ini masih off ya BTW ya. Kemudian kita harus install 2 BTW nanti. Apa namanya? Peace audionya sama apa ya tadi ya? Peace Audio. Equalizer APO 64 bit sama Peace Setup. Oke, seperti itu. Nah, ini kita harus install dua-duanya nanti. Kita harus install dua-duanya supaya kita bisa melakukan pemrosesan langsung. Seperti ini. Ini tak minimize dulu ya. Jadi harus pastinya dicentang ya. Nah, BTW ini exclusive mode itu biasanya gue matiin nggak sih ya? Harusnya dimatiin nggak sih bang? Mendingan dimatiin sih sebenarnya. Kadang-kadang gue kesel kalau misalkan kita ngasih exclusive mode kepada beberapa software, apalagi softwarenya itu cukup mengganggu ya, Discord contohnya, dia tuh suka nggeser-geser kita punya levels. Yang mana ini menyebalkan buat kita yang sering melakukan recording. Ya, itu menyebalkan sekali. Jadi mendingan nggak usah dikasih, cukup kasih ini aja, enable audio enhancement, yang mana ini diproses oleh Peace APO. Oke. BTW bagannya lagi ya. Windows Audio, oke. Dari Windows Audio ini ada enhancement. Kok beda brushnya? Enak di Photoshop sih, tapi nggak bisa, biarlah ya. Windows Audio, terus di sini ada Peace, ya. Peace APO atau audio enhancement-nya di sini. Peace APO baru ke output gitu loh. Langsung ke output. Jadi kalau misalkan yang ditangkap OBS itu adalah output kita ini, nah, atau input kita ini ya. Input ke output ini kita ditangkap sama OBS, yang mana di sini adalah mic auxiliary. Maka ini pun ikut berubah nanti. Jadi kalau misalkan filter kita matiin nih, oke. Ini suara mentah. Oke, suara mentah dari mic-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coba nyalain kita punya
Apa nih? Kok gak waktu prime time aja bang? Ini lagi kerja. Ya ini karena memang baru sembuhnya jam segini ya. Baru agak enak badan ya. Jadi apa ya sebisanya aja. Nanti prime time takutnya jam minum obat tidur. Lanjut ya. Apa tadi? Peace audio. Oke. Kalau ini kan suara OBS ya. OBS-nya kita matiin filtersnya. Ini suara mentahnya seperti ini. Oke. Kalau kita onin, maka suaranya seperti ini ya. Jadi ini settingan equalizer semacam loudness maximizer di Adobe Audition. Tetapi di sini tak lebayin sedikit. Jadi apa namanya istilahnya kayak suara ganteng gitu tau gak sih? Seperti ini suaranya ya. Jadi tanpa filter OBS dengan menggunakan direct audio processing software seperti ini yang mana juga tidak bermasalah di Adobe Audition tapi kita coba ntar ya. Ini jauh lebih oke gitu loh kalau misalkan kita menggunakan software ini ya. Dan ini donationware. Free gratis mau donate monggo ya. Ini mungkin nanti gua akan bahas sedikit ya. Tapi yang perlu diperhatiin banget di sini adalah ini ada beberapa preset yang bisa kita pakai. Misalkan bass and high boost contoh ya. Splat. Oke, dia ngereset dulu nih. Ini mentah suara ini. Oke, slat. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah suara dari bass and high boost dari software ini ya. Tapi suaranya agak kecil sih sebenarnya kalau diperhatiin ya. Nah, tapi kan ini kan gak ada monitoringnya nih BTW bang. Ya, gak ada masalah. OBS kan ada monitoring. Advance, kita masuk ke mic aux kita, Advanced Audio Properties, kemudian di bagian aux kita ini kita masukin ke monitor only, mute output ya, supaya suaranya tidak mengawang-awang ya, tidak bereko-eko. Nah, karena di preset ini ada beberapa bagian yang dipotong, yang mana karakter dari Zoom H1 ini cukup banyak di bagian situ, jadi suaranya agak kecil. Mungkin kita pindah ke preset lainnya, mungkin rock maybe. Coba cek. Oke, ya ini adalah preset rock ya. Nah, ini kalian bisa nyalain di bagian ini. Oke, graph window. Ini tinggal dicentang semua aja biar kelihatan. Nah, ini adalah suara dari equalizer rock ya. Kenapa sih kita perlu mengequalize kita punya mikrofon nih? Gue balikin lagi nih ya ke Voice Cafe, oke? Voice kotak visual, alright. Tapi ini BTW emang agak dilebihin ya. Karena gini, kenapa sih perlu mengequalizer, meng-EQ dari mikrofon ya? Karena mikrofon itu bisa dibilang tidak keluar sepenuhnya dia punya potensi kalau tidak di EQ ya. Terserah mau EQ-nya kita langsung ke Windows-nya kayak gini, misalkan kita istilahnya apa ya, kita override langsung ke Windows-nya dengan software seperti ini, direct processing gitu, atau mungkin kita proses di filter gitu, yang mana yang orang dengar yang nanti yang di streaming, yang nonton streaming kita yang dengar efeknya gitu, bisa ya. Karena namanya mic sendiri itu kan sebenarnya dia tuh diusahakan dibikin flat tetapi ada signature-nya sih tetepan. Makanya ya tetap perlu EQ ya. Oke. Kita baca pertanyaan dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Monggo silahkan. Bang, ini ngapain? Ini ngetes yang namanya direct audio processing ya. Jadi suara yang diproses langsung menggunakan software. Kalau misalkan tanpa pemrosesan suara, maka suaranya seperti ini ya, suara mentah dari mikrofon. Oke. Kalau suara kita proses menggunakan software ini, maka suaranya seperti ini nih. Ya, ini adalah suaranya yang kita sudah proses menggunakan direct processing software ya, direct processing audio, supaya suaranya tebal, kental, dan ganteng. Iya. Yeah. Oke. Suaranya renyah bang. Ini memang suara yang loudness maximizer ya. Seperti loudness maximizer, tetapi ini memang settingan lebay. Oke. Kenapa dilebayin? Karena ini gue akan mencontohkan beberapa fitur keren yang dari software gratisan ini. Oke. Fitur keren yang kalian harus cobain. Oke.
Free di webnya ya. Oke. Cara suara speaker nggak ketangkep mic gimana? Itu kita bisa gunakan expander sebaiknya, tapi paling bagus adalah jangan gunakan speaker. Ada teknologi yang bernama headphone. Headset, oke? Oke, lanjut lagi ya. Kita bahas dulu dari ini. Tapi kalau soal instalasinya udah nggak ada yang ketinggalan ya, yang tadi ya. Gampang lah ya. Harus install dua-duanya. Oke, harus install dua-duanya. Apa mau diulang nih dari awal nih? Kita ulang dari awal deh ya. Ini biar contohin. Oke. Cek 1 2 3. Oke. Ini suara mentah, oke. Kita deketin mic dulu. Nah. Kita dari awal. Alright. Kita uninstall dong. Sayang sekali. Ya pokoknya install 2 itu deh. Tapi mungkin tutorial instalasi dan lain sebagainya mungkin kita bahas di episode lain aja kali ya. Males diulang bang ya wes. Oke lah kalau begitu. Peace software sama apa tadi lupa. Ada dua ya, equalizer APO. Yang tahu install dulu deh. Tapi sih kayaknya tadi nggak perlu restart deh. Oke, nggak apa-apa. And register backup nggak apa-apa, kita clean install aja ya. Reboot now. Harus restart dulu kalau gitu. Reboot later. Finish. Sama peace software. Okay. It may have been would you like to remove peace from the program feature list? Yes. Zanendaya. Sling. Sayang sekali harus nge-reboot software. Karena registry ya. Nggak apa-apa deh. Kita coba nggak usah di restart ya. Ntar putus live streamnya soalnya. Yang penjelas kita harus nginstal peace setup dulu. Abis itu equalizernya. Oke, kita install lagi nih ya peace setup. Not installed yet. Oke. Equalizer APO. Oke, sorry. Equalizer APO dulu. Oke. Equalizer APO kita next. Agree ya kayak biasa lah installnya gampang cuy. Tinggal next saja. Nah, oke, ini bagian yang perlu kalian perhatiin baik-baik, oke, di konfigurator. Oke. Konfigurator ya. Ini kan ada playback device, ada capture device. Jadi sebenarnya gini. Software ini itu sebenarnya nggak cuman bisa nge-EQ kita punya mikrofon. Tapi bisa nge-EQ kita punya speaker. Oke, wih, ada Hard to be Heard. Jangan lupa subscribe ke Hard to be Heard biar langsung 5.000 subscriber. Nanti ada mau bikin apa kemarin lupa. Oke, playback device sama capture device. Nah, yang perlu diperhatikan bagian ini. Oke. Capture device karena yang kita ingin EQ di sini cuman mikrofon doang. Oke. Zoom H1. Oke. Spling. Oke, configuration.exe in the installation directory. Oke, sip. Nah, ini reboot now, manual reboot letter deh. Kalau ini ntar ngulang lagi. Nah, ini kan sudah diinstal nih. Equalizer apa yang install? Yes, installed. Oke, versi ini. Nah, kemudian sudah up to date. Kemudian kita install. Oke, you have close space before you can be installed. Oke. Di sini masih tak system trace soalnya. Sorry. Oke. Install. Yes. Nah, setelah kita install di sini, ini suaranya masih mentahan ya, sorry. Masih mentah suara OBS. Biar nggak kecil suaranya, tak nyalain dulu deh filter OBS-nya ya. Alright. Cek sound 1 2 3 cek. Oke. Nah, ini kan sudah diinstal. Kemudian kita langsung start aja. Oke. Can be overwritten. Oke, override. Let's go, kamerat tavarish. Nah, di sini kita disuruh milih interface. Oke, mau simple interface atau full interface. Wih, too bad.
Thank you donasinya, thank you. Ini bisa kita ilangin centangnya. Don't show this window at startup. Oke, check for newer piece. Ya, ini dicentang aja nggak ada masalah. Ini kita masuk ke full interface. Oke, kenapa masuk ke full interface? Wih, langsung ke load ya yang tadi settingannya. Sorry, ini kita matiin dulu. Oke, karena gini, kenapa kita masuk ke full interface? Karena kita bisa banyak banget yang kita setting di sini. Oke, ini suaranya jadi parah banget tadi karena tabrakan ya. Karena tabrakan. Ini BTW nggak kelihatan kalau ada yang cekering-cekering itu, aduh, butuh monitor satu lagi emang. Iya. Maklum ya, tidak niat jadi streamer soalnya. Apa tadi? Karena filter OBS ya. Karena udah ada filter OBS, EQ-nya jadi double dong. Ya kan? Nggak banget, ya kan? Ini kita matiin dulu. Mungkin supaya lebih nyaman di sananya, atau expandernya bisa ditinggalin sih sebenarnya ya, untuk ngilangin noise aja sih. Tapi ini tak matiin semua supaya kalian bisa dengar suara yang kita proses menggunakan direct processing ya di sini di PIS. Oke. Ini baca komen dulu ya. Bang, potensi lu sebenarnya banyak banget buat jadi kayak Bang. Fik lu gue. Barakallah fik, barakallah fikum juga ya. Lanjut lagi. Oke. Kalau kita lihat software ini, oke, PIS APO, ini ada preamp, oke, preamplifying. Jadi, ya sebenarnya masih masuknya makeup gain sih, ya nggak sih? Soalnya kalau misalkan kita makeup gain, otomatis noise floor kita naik dong. Coba cek ya. Oh, ini belum tak onin nih. Klik kanan untuk reset. Headphone hearing test, last configuration. Sebentar, kita pindah ke sini dulu, oke. Sling. Nah, kayak gini ya. Ini biar biar ininya lebar. Kemudian ini bisa kita onin dan ini masih default. Oke. Di sini ada bagian preamp. Kalau misalkan ya makeup gain, kita makeup gain, pastinya noise floor naik dong. Kalian bisa dengar ya, noise floor-nya naik ya. Anjir, suara masjid sampai kedengeran dong. Gila, sensitif banget. Kita turunin dulu. Sampai suara masjid kedengaran semua dong. Kayak gitu ya. Jadi noise floor itu pun bisa naik kalau kita melakukan makeup gain. Oke. Nah, default dulu ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi, kalau kita menggunakan headphone and hearing test, itu nanti terlalu detail ya, bagian frekuensinya. Bisa juga kita pakai last configuration, boleh. Tidak ada masalah seperti ini. Atau default aja deh. Default aja ya, biar gampang ya. Gede banget Bang. Yoi. Sebenarnya di Zoom H1 ini juga settingannya kecil banget loh sebenarnya. Cuman karena ada makeup gain ini bisa naik banget noise floor-nya seperti ini. Oh my goodness. Oke, kita bahas dari sini ya. Makeup gain. Oke. Ini mute audio. Kemudian ini on off ya. Untuk toggle supaya kalian tidak apa namanya sir? Hearing apa sih namanya? Hearing fatigue ya. Ketika kita ngoprek-ngoprek efek equalizer itu biasanya kadang kan capek kuping kita kan, kita nggak tahu akhirnya arahnya kemana gitu. Nah, jadi toggle ini sangat butuh sekali ya, kita on offin ketika kita melakukan EQing ataupun efek yang lainnya. Oke. Kemudian di sini ada expand, flatten, dan compress, dan ini ada tombol yang menarik sekali di sini. Kita bisa setting all gain naik turun seperti ini. Ini sangat membantu sekali ya. Kalau misalkan kita dari all gain nih, misalkan kita all gain-nya kita supaya suara karakter mic kita tuh kedengeran gitu ya. Aduh. Ini udah mau azan maghrib deh. Iseng ya. Soalnya tadi ini iseng nih. Ini software soalnya menarik sekali, harus dibahas ini gitu loh. Kita udah naikin all gain misalkan. Kita reset dulu dari dari low, oke? Dari low kita reset dulu supaya kita bisa dengar nih
Bypass, yes, betul. Supaya kita bisa dengar nih bagian frekuensi yang kita ingin oprek dulu, dari misalkan dari high dulu ya. Seperti ini kalian bisa dengerin suaranya jadi renyah, crispy, krinyis-krinyis. Oke. Misalkan dan ini kita bisa ganti Q-nya ya. Misalkan kita pengen lebih lebih kayak notch filter di EQ. Ini kita bisa kecilin nanti di sini. Kemudian filternya ini kita bisa setting juga, oke? Misalkan seperti biasa dari dari 80 atau 100 ke bawah gitu kan. 83 83 atau 40 ke bawah kita bikin high pass ya. Di sini kita high pass, di sini kita high pass. Nah, kayak gitu. Kemudian di 2000 mungkin kita taruh di 3 aja. Kemudian 8000 kita pengen bright ya suaranya, karena ini cuma 1,4. Ini sebenarnya nggak terlalu lebar. Kalau misalkan kita lihat di grafnya seperti ini, kita centang aja semua ya. Ini nggak terlalu lebar Q-nya. Jadi masih bisa dibilang kita dengan slider ini aja, ini sebenarnya udah lumayan cukup gitu loh. Lumayan cukup. Tapi kalau misalkan pengen lebih lebih detail untuk EQ-nya, mungkin kita bisa atur ya di bagian Q-nya. Ini cuma contoh aja nih. Cuma contoh aja, oke? Misalkan di sini nggak usah tinggi-tinggi, misalkan 12, oke? Di sini kita pengen ya sekitar 6,5 boleh, di 20-nya kita reset. Kemudian di 16.000 Hz mungkin gue taruh di low shelf filter. Kemudian di sini juga di low pass caranya. Ini low pass, ini low shelf. Terlalu bright nggak sih? Ya, bandwidth. Kadang kalau misalkan di RIA EQ, di Reaper, itu namanya octave ya. Ketinggian. Ini contoh sedikit aja ya. Mungkin nanti MSR bisa jelasin di channel Hard to Be Heard untuk lebih mendalam soal EQing ya. Oke. Nah, karena di sini ada beberapa ini kan misalnya kita udah atur ya. Ya ini bisa kita save juga tentu saja. Ini misalkan kayaknya nggak perlu di EQ deh. Ya, kita flatten. Balik lagi dia ke 0. Gampang. Oke. Kalau misalkan kita misalkan ini gainnya di sini 3, di sini 6, di sini 12, kemudian di sini 4. Nah, kalau misalkan kita pakai expand, maka seperti ini nih. Nah, oke. Expand. Wih. Canggih banget gak sih software ini gitu loh. Dan ini gratis, coy. It's free. Oh, misalkan ini kita mau kompres aja. Kompres gitu, biar nggak terlalu lebay gitu suara biar nggak terlalu bright gitu. Walaupun kadang ketika kita nyeting itu kan kita lebayin sedikit supaya karakternya itu lebih jelas gitu. Namanya monitoring ya kan, namanya monitoring. Kita lebayin, nanti kita tweaking. Azan maghrib. Gak apa-apa, lanjut sedikit ya. Atau ntar deh kita lanjutin habis maghriban aja ya. Nah, kita lanjut habis maghrib, oke? Nanti jangan lupa tinggalin komen kalau ada pertanyaan. Oke, Tara, thank you. Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.